Halo, Halo. selamat pagi adik-adik semua. Kita ketemu lagi di ibadah anak GKJ Condong Catur. Dalam ibadah kali ini kita ditemani oleh Kak Davin. Hai. Satunya lagi Kak Rian. Hai. Ada Kak Tia dan Halo. Kak Rini. Hai. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat kan? Sudah mandi kan? Sudah makan? Oke, sip. Duduk yang Udah manis siap? ya. Sebelum mulai Kak Tia ada pesan dulu nih buat adik-adik. Oh, apa nih? Biasanya kan kalau adik-adik pulang sekolah, mama pasti bilang, "Dek, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, baru makan." Nah, dari omongan mama itu tuh sebenarnya sudah awal mama membiasakan diri buat adik-adik rajin cuci tangan loh. Jadi meskipun sekarang baru di rumah, kalau adik-adik baru keluar, itu harus tetap biasakan rajin cuci tangan. Kak Tia biasanya kalau baru keluar nih, Oh, apa Kak? selalu bawa ini nih, selalu bawa hand sanitizer buat cuci tangan. Jadi kalau nggak ada sabun, bisa langsung semprot aja. Oh, oke. Terus kalau kemana-mana harus selalu bawa masker ya. Oh, oke. Pakai masker Iya, ya. Kalau nggak pakai masker, pakai face shield deh kayak gini nggak Iya. apa-apa. Biar Face nggak shield. langsung terpapar gitu ke orang-orang. Iya, Terus jangan lupa jaga jaraknya juga. jaga jarak, ya, Jangan ya. terlalu deket. Tuh. Oke. Jangan lupa juga bawa uang jajan. Ya Iya, kan? biar nggak lapar. Karena imun harus dijaga terus. Tuh. Yuk, biar kita imunnya tetap baik, kita harus happy. Oke, Iya. kita nyanyi dulu ya. Nyanyi happy ya yuk. Oke, pakai gerakan ya. Semuanya berdiri dulu. Ayo berdiri. Siap? Iya. Kak, ayo. Yuk. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sudah semangat ya? Sudah semangat nih, ya? Udah happy ya? Kita berdoa dulu. Biar Yuk. kita diberkati ya. Kak Tia pimpin yuk. Yuk. Jangan lupa lipat tangan, Lipat tangan. pejamkan mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, mengumpulkan adik-adik di rumah juga untuk ibadah anak. Ya Tuhan, memang karena keadaan saat ini membuat kami menjadi harus melakukan ibadah secara online. Namun semoga sukacita dalam diri kami terus ada dan berkati ibadah hari ini agar dapat membuat adik-adik bisa memahami firman yang akan disampaikan dan juga lebih merasakan sukacita Tuhan di hari Minggu ini. Haleluya, amin. Amin. Oke. Kita tadi udah nyanyi, udah berdoa. Nyanyi lagi deh biar semangat ya Kak ya. Iya, Tuh masih ada yang lemes tuh. Ya kan? Iya. Oh. nyanyi lagi. Kita Kita nyanyi lagi ya. nyanyi Iya apa? Yesus Pokok. Oke. Yesus pokok dan kitalah sarangnya. Oke, Iya. siap Kak Davin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Aduh, capek aku, Kak. Gimana? Seneng kan? Seneng dong. Oke, kalau udah seneng, kita sekarang dengerin firman Tuhan dulu ya. Iya. Firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Ati. Wah, apa ya ceritanya? Penasaran kan? Oh ini apa ya ceritanya ya? Sambil duduk-duduk kita bisa dengerin firman Tuhan ya? Iya. Oke, Yuk, kita panggil Kak dulu Ati. ya. Kita panggil ya adik-adik, Kak Ati ya. Yuk panggil yuk. 1, 2, 3. Kak Kak Ati. Ati. Lagi, sekali lagi. 1, Lebih keras, lebih keras. 2, 3. Kak Ati. Belum. Kita panggil lagi yang lebih keras ya. Teriak dong kalau Teriak, bisa. teriak. Kak Davin ikut, Kak Davin ikut. Kalian Kalian juga ikut ya, panggil ya. 1, 2, 3. Kak Ati. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Ya, hari ini senang sekali karena kakak bisa ketemu dengan adik-adik semua di Gereja Condong Catur. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Pasti penasaran kan? Tapi sebelumnya, ayo adik-adik siapkan Alkitab masing-masing di rumah. Pasti semua punya Alkitab kan? Tapi nanti kakak akan berikan tayangan. Nah, di situ sudah ada penjelasan tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Tapi adik-adik tetap menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Keluaran, ya, kitab Keluaran ada dalam Perjanjian Lama. Jadi adik-adik nanti buka ya. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Oke, adik-adik siapkan ya. Dan nanti kita akan bersama-sama belajar apa maksud Tuhan lewat firman ini. Ayo kita lihat tayangan berikut ini. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Tetapi mereka selalu mengeluh kelaparan. Mereka juga menyalahkan Musa dan Harun karena telah membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi bangsa Israel pada saat itu mengeluh dan merengek-rengek. Mereka menginginkan makanan yang enak seperti roti dan juga daging. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel, dan Tuhan berfirman, akan menurunkan dari langit hujan roti. Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Jadi sejak saat itu, mereka bisa makan daging seperti yang menjadi keinginan mereka. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana berwarna putih, rasanya seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil akan terkena panas sinar matahari, lalu mana itu pun akan mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai hari kelima. Roti yang sudah diambil harus dimakan hari itu juga. Jika disimpan untuk besok, maka roti itu akan berulat dan juga berbau busuk. Tuhan memberikan hari ketujuh sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari yang ke-6 boleh mengambil untuk setiap orang 2 mangkuk roti.
1 mangkuk roti mana bisa dimakan hari ini. Sementara 1 mangkuk roti mana bisa disimpan lalu dimasak untuk besok hari. Besoknya, pada hari yang ke-7, yaitu hari Sabat, ternyata mana yang sudah disimpan tadi tidak berbau dan tidak berulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak akan mendapatinya di padang gurun pada hari yang ke-7. Akhirnya bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Nah, adik-adik, apakah ada di antara kalian yang mungkin pernah mengeluh saat ibu atau ayah sudah menyiapkan makanan untuk kalian? Makanan itu mungkin berupa sayur atau buah. Tapi pernah nggak kalian mengeluh lalu tidak mau makan? Padahal sayur dan buah itu sangat bergizi dan berguna untuk kesehatan adik-adik semua. Nah, contohnya kalian bisa lihat ini. Sedap sekali kan? Semoga di antara adik-adik gak ada ya yang sampai mengeluh atau ngambek atau malah marah-marah ketika diminta oleh ayah atau ibu untuk makan sayur atau buah. Nah, seperti di gambar ini, ada beberapa anak yang justru ngambek ya, nggak mau makan. Maunya makan yang enak-enak terus. Padahal bisa jadi makanan yang enak-enak menurut mereka itu justru tidak bergizi. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar ini. Pasti kalian semua suka kan makan sayur dan juga buah seperti anak-anak yang ada di dalam gambar ini. Sungguh menyenangkan dan makan sayur dan juga buah itu sangat menyehatkan badan kita. Apalagi saat ini adik-adik, saat ada pandemi COVID-19. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang rajin-rajin makan sayur dan buah ya, supaya kita semua sehat dan juga kuat. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah adik-adik mengucap syukur hari ini? Mengucap syukur itu bisa dalam berbagai hal. Sebagai contohnya adalah ketika kita sudah istirahat semalam. Nah, pasti ada yang menyertai kita kan? Siapa itu? Pasti Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengucap syukur atas istirahat atau tidur kita semalam. Selain itu, ketika kita bangun tidur, kita juga harus mengucap syukur. Kita bisa berdoa, kita bisa berterima kasih sama Tuhan karena kita sudah diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi yang segar. Kita juga bisa bersyukur atas matahari yang bersinar terang, juga atas air sehingga kita bisa minum, kita bisa mandi, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan air, misalnya berenang. Pasti adik-adik suka kan? Lalu kita juga sudah sepantasnya mengucap syukur atas keluarga kita, atas ayah, ibu, kakak, adik, atau anggota keluarga yang lain ya. Dan saat kita sarapan pagi misalnya, atau makan siang, atau makan malam, kita juga harus bersyukur atas makanan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi jangan seperti bangsa Israel dalam cerita tadi ya. Apapun yang sudah orang tua kita sediakan, mari kita makan. Wah, ini gambar teman-teman kita yang mau berangkat sekolah nih.
Mereka kelihatannya senang sekali ya. Pasti adik-adik di rumah juga pengen pergi ke sekolah, sudah kangen dengan teman-teman, juga dengan guru-guru di sekolah. Tapi sementara ini kita semua belajar di rumah dulu ya, supaya semuanya sehat dan aman. Nah, karena itu kita harus bersyukur loh, kita masih bisa bersekolah walaupun dari rumah. Nah, kalau ini adalah gambar rumah. Lalu, apakah kita harus mengucap syukur buat rumah kita? Iya, betul sekali. Jadi, apapun kondisi rumah kita, entah besar, entah kecil, atau sederhana, kita tetap harus bersyukur karena kita punya tempat buat bernaung, ya, buat tinggal kita. Jadi, adik-adik juga harus bersyukur buat rumah kita ya. Loh, kok ini ada gambar baju ya adik-adik ya? Apakah kita harus bersyukur untuk pakaian kita? Bagaimana menurut adik-adik? Iya, betul sekali. Jadi, kita harus bersyukur untuk pakaian yang sudah orang tua kita sediakan buat kita ya. Wah, gambar apa lagi nih adik-adik? Kayaknya asik ya, mereka sedang bermain. Wah, itu artinya adik-adik juga harus bersyukur. Adik-adik bisa punya mainan, bisa bermain bersama teman atau bersama kakak atau adik. Tapi ingat ya, harus dijaga baik-baik dan dirapikan setelah selesai bermain. Kalau yang ini juga mengasihkan loh adik-adik, bermain sepeda, istilahnya goes gitu ya adik-adik ya. Apalagi sekarang, olahraga yang mudah dan ringan adalah bersepeda. Jadi adik-adik bisa naik sepeda di sekitar rumah supaya badan kita tetap sehat ya. Nah, kalau gambar yang ini untuk adik-adik yang punya kesempatan bisa main musik, bisa bernyanyi. Nah, kalian harus bersyukur dengan talenta yang kalian miliki ya. Lalu caranya gimana? Apakah cukup dengan berdoa dan bersyukur? Tentunya tidak adik-adik. Nah, kalian bisa bermain musik buat menghibur keluarga misalnya, atau bisa juga teman-teman. Sekarang kita lihat nih gambar ini. Ini ada teman-teman kita yang kelihatannya gembira sekali. Wah, mereka mengangkat tangannya. Kenapa ya? Wah, rupanya mereka senang sekali karena mereka badannya kuat dan sehat. Mereka bergembira karena ketika badannya kuat dan sehat, mereka bisa belajar, mereka bisa melakukan banyak hal, dan tentunya tidak takut sakit karena kuat dan sehat. Nah, akhirnya adik-adik, kenapa kok kita harus bersyukur? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu sayang sama kita. Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa. Makanya kita harus selalu mengucap syukur. Diingat-ingat ya adik-adik. Nah, adik-adik semua, gimana? Tadi sudah kan melihat tayangan yang pasti sangat menarik karena ada gambar-gambarnya. Dan kakak yakin adik-adik pasti sudah mengerti apa maksud Tuhan lewat firman tadi. Ya kan? Oke, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar betapa Allah itu sangat menyayangi adik-adik. Karena Tuhan selalu memelihara kita, memelihara adik-adik semua, memelihara ayah dan ibu di rumah, dan pasti juga teman-teman yang lainnya. Nah, tadi kita belajar ya, bagaimana bangsa Israel yang kurang bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tapi hari ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita jangan meniru bangsa Israel tadi ya adik-adik ya. Nah, tapi kita harus tetap bersyukur. Kita harus selalu menjaga apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Contohnya sangat mudah, seperti yang ada pada tayangan tadi. Oke adik-adik, jadi
mulai hari ini dan seterusnya, apa yang sudah ayah atau ibu persiapkan di rumah, adik-adik selalu bersyukur. Misalnya dengan makanan, ya, sayur-sayuran atau apapun itu, adik-adik harus bersyukur dan adik-adik berusaha untuk menghabiskannya supaya badan adik-adik sehat dan kuat selalu ya adik-adik semua ya. Karena itu juga salah satu cara kita untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh kita. Oke adik-adik, sekian dulu cerita dari kakak. Lain kali kita akan sambung lagi ceritanya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, sekarang kakak akan kembalikan pada Kak Rini dan juga Kak Tia. Silakan Kak Rini dan Kak Tia. Ya, itu tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ati. Ayo Kak Tia, tadi dengerin nggak pesannya apa yang disampaikan? Dengerin lah. Apa? Kakak nyimak pesannya itu kita harus selalu bersyukur. Apapun yang Tuhan kasih itu kita terima dan kita Kita laksanakan di iya, kita kehidupan laksanakan. sehari-hari. Jangan banyak menggerutu karena ya Iya tuh. rezeki orang itu masing-masing ya adik-adik ya. Misalnya mamah cuman masak sayur ya dimakan, dihabisin. Itu juga rezeki. Sayur tuh bikin sehat loh. Nah itu oke. Gitu. Sekarang kita nyanyi ya. Kita nyanyi beri syukur, habis itu kita persembahan. Oke? Kita nyanyi dulu beri syukur. 1, 2, 3 Kak Davin. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat apapun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat apapun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, persembahan udah, dengerin firman udah. Sekarang penutup kita pisahan dulu ya. Besok minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa ya adik-adik. Tapi kita doa penutup dulu ya Kak ya. Iya. Oke. Kak Tia. Yuk. Posisi berdoa ya. Tangan dilipat. Yuk, mata kita terpejam. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah anak hari ini. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Kak Ati juga. Semoga adik-adik sekolah minggu bisa memaknai pesan yang didapat lalu dipraktekkan di dalam kegiatan sehari-hari. Berkati pula kakak-kakak yang ada di sini agar dapat melanjutkan kegiatan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita tutup ibadah ini, kita nyanyi dulu. Nyanyi apa Kak Tia? Nyanyi sayang-sayang disayang. Oke. Karena kita ini disayang Tuhan, Kak. Iya, adik-adik juga disayang banget sama Tuhan. kita. Kita nyanyi ya. Semangat ya. Oke. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, sekian dulu ibadah anak hari ini. Adik-adik ingat, jangan lupa jaga kebersihan,
bawa masker terus, jaga jarak. Kita pisah dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi di ibadah anak yang berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.